الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan para ulama yang majelis ini, wabil khusus ada Ustaz Maulana, Ustaz Dadi, dan seluruh jemaah yang berbahagia dan insya Allah dalam kondisi sehat batin dan zahir. Pertama-tama marilah kita panjatkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita hari ini dan rutinan kita menjadi awal perkumpulan kita surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya selawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan jamaah rutinan dan khususnya yang ada di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan dunia ini lebih-lebih pada kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kedatangan beliau. Matur sembah nuwun, Ustaz sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan pencerahan dengan versi yang luar biasa. Kalau kita ngajinya kan ngaji ngaji serius. Jadi untunglah kemudian ada beliau yang membangunkan jiwa-jiwa kita yang sudah mulai lelah, yang tadi mau tidur sekarang sudah mulai kembali. Senang. Alhamdulillah kita sudah memasuki hikmah yang 58. Sebelum kita masuk membaca pada hikmah yang 58, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada mu'allim kita Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk selalu berbuat baik di masyarakat di sekitar kita dan juga berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi madadi basrari bidahi amin. Imam Ibnu Athaillah mengatakan di dalam maqalah yang 58, ini beda dengan maqalah yang kemarin. La tufrihkah at-ta'atu li'annaha barazat minkah wafrah biha li'annaha barazat minallah ilaika. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Apa artinya? La tufrihka at-ta'at, janganlah engkau merasa gembira. Apa ketaatan? Li'annaha, karena sungguhnya ketaatan itu barusan yang keluar mingkah darimu. Jangan pernah merasa gembira, suka, senang sehingga kemudian kita mengatakan bahwa saya sudah melakukan kebaikan. Wafroh, dan hendaklah bergembira biha dengan ta'ah itu, li'annaha, karena kita selalu merasa bahwa ta'at itu barazat keluar minallah, dari Allah, ilaika, kepada kita. Maka kemudian di sini diberikan salah satu dalil oleh Ibnu Athaillah Sakandari itu, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu khairun
huwa khairum mimma yajma'un. Qul katakanlah ya Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan kemurahan, dengan keutamaan dan juga rahmat Allah kita mampu untuk melakukan kebaikan itu. Fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Kalau kita selalu menganggap itu, maka kemudian kita pantas berbahagia. Apa yang kemudian ingin dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam konteks hari ini, dan itu sudah jauh-jauh lalu sudah seperti itu. Hari ini kita selalu melihat bahwa manusia selalu berlomba-lomba. Kalau fastabiqul khairat itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi hari ini berlomba-lomba kebaikan bukan berlomba-lomba kebaikan, tapi berlomba-lomba memamerkan kebaikan. Itu beda. Berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba memamerkan kebaikan. Dalam hari ini kalau kita selalu melihat banyak orang yang selalu memamerkan kebaikannya. Sedekah diposting, kita bantu orang diposting, kita bantu orang diberitahu kepada orang-orang, kita tahajud saja itu kadang diposting di status kita. Banyak tuh. Banyak. Jam 2, jam 12, jam 1 bangun. Sudah tahu dia tahajud, tapi kemudian ditulis di status sudah tahajud berapa rakaat. Sama. Itu bukan fastabiqul khairat di dalam bentuk, bukan kegembiraan bagi Imam Ibnu Athaillah itu. Makanya kemudian kita yang gembira karena melakukan perbuatan kebaikan, itu ujungnya adalah ujung. Kita melakukan kebaikan diposting oleh orang, ada dua kemungkinannya. Satu adalah riya, yang kedua adalah ujung. Jangan bilang kemudian saya bertemu dengan bulan Ramadan karena saya berolahraga, saya makan banyak, saya senang, kemudian sehat. Jangan. Tapi falyafrahu, kita harus bergembira bertemu dengan Ramadan, kita harus bergembira ketika melakukan kebaikan semata-mata bukan gara-gara kita, tapi semata-mata karena Allah memberikan amanah kepada kita. Sama dengan orang yang begini. Ada anak kecil, sama punya anak kecil, nggak mungkin langsung besar, pasti kecil. Ketika kecil dia bisa belajar menggambar itu, dia menggambar di buku itu. Setelah menggambar dengan gambarnya dia datang kepada orang tuanya, ya Bapak, ini loh bagus gambar saya. Kalau bagus gambar saya, itu kan ingin dipuji, ujung riya. Tidak pernah berpikir dari mana kertas yang dia punya, nggak pernah berpikir dari mana spidol yang dia punya, nggak pernah berpikir dari mana tinta yang dia dapat. Ini loh bapaknya yang membelikan semua. Sama dengan Allah. Ketika kemudian kita berhubungan dengan Allah, kita melakukan kebaikan apapun itu, jangan pernah melihat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, tapi lihatlah siapa yang menitipkan kebaikan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Jangan melihat amaliyah kita, jangan melihat siapa diri kita, tapi lihatlah penciptanya.
Makanya di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu kemudian disebutkan la khaliq illallah. Tidak ada pencipta selain Allah. Diri kita pun bukan kita yang menciptakan. Perbuatan kita itu pun juga bukan kita yang menciptakan. Tapi Allah memberikan amanah kepada kita dan Allah mempercayakan untuk kita berbuat baik. Ini yang kemudian diajarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah dan ini juga yang diajarkan di dalam dunia sadiliyah. Jangan pernah melihat amal kita, tapi lihatlah Allah yang memberikan amanah kepada kita. Kita sedekah kepada orang bukan mata-mata kita kaya, Pak. Banyak orang kaya tapi nggak pernah mau untuk sedekah. Kita datang ke masjid bukan gara-gara kita punya kesempatan besar. Tidak banyak di luar sana yang memiliki kesempatan lebih besar dari kita, tapi tidak diberi kepercayaan oleh Allah untuk datang ke masjid. Maka kita datang ke masjid, kita berzikir, kita bersolawat, kita bersolat pun kita harus bersyukur karena Allah telah memberikan amanahnya kepada kita dan kita dipercaya oleh Allah untuk melakukan kebaikan, bukan diri kita. Bukan gara-gara kita. Apalagi kalau hari ini banyak mengatakan kalau bukan karena saya. Wah, itu sudah mau mati tapi kan jadi. Kalau orang yang model begitu itu. Karena sudah jelas siapa yang punya kita. Mata kita milik siapa? Ilmu kita milik siapa? Kaki kita milik siapa, tangan kita milik siapa, nurani kita milik siapa, hati kita milik siapa. Kok yo cek mau menyombongkan diri semua yang kita miliki. Makanya yang kemudian disebutkan di dalam hikmah yang lain itu min alamatil i'timad alal amal nuqsan raja inda wujudiz zalal. Kalau kita selalu melihat amalia kita pasti tergelincir. Datang ke sini yang diharap apa? Yang diharap adalah amalia kita khusyuk, amalia kita baik. Kalau kita hanya sekedar berharap pada itu, enggak khusyuk, pasti nanti akan kecewa. Datang berzikir pingin sugih, ternyata zikir 10 kali tidak sugih. Kecewa. Bukan itu. Tapi ketika kita zikir kepada Allah, ketika kita melakukan kebaikan, itu semata-mata karena Allah memberikan kepercayaannya kepada kita. Kita ditakdir bisa zikir itu sudah luar biasa. Kita ditakdir oleh Allah untuk berbuat kebaikan, itu sudah luar biasa. Ini yang kemudian oleh Nabi itu disebut di dalam hadisnya, la yudkhila ahadun amaluhu al-jannah qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyatadani Allah bi rahmati. Tidak ada seorang pun yang mampu masuk ke surganya Allah kalau dia mengandalkan amal-amal baiknya. Gak ada, Pak. Saya sholat, saya puasa, seumur hidup saya puasa. Kalau itu kemudian diandalkan sebagai jaminan untuk masuk surga, tidak akan pernah masuk surga. Sebagaimana kemudian kemarin kita ceritakan, Allah menimbang amalia seumur hidup seseorang hanya ditimbang dengan nikmat mata kita, tidak pernah mampu menandingi.
Jadi bagaimana? Qalu, maka sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah itu juga berlaku bagi dirimu ya Rasulullah? Iya. Maka Nabi mengatakan, wala ana, begitu juga dengan diri saya. Bayangkan Pak, Nabi Muhammad yang luar biasa luhurnya, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, semua yang dilakukannya hampir kebaikan. Wala ana, begitu juga saya tidak akan pernah masuk surga kalau yang kita andalkan adalah amal-amal kita. Maka apa yang kemudian memberikan jalan kita masuk surga? Rahmat Allah, kasih sayang Allah, anugerah Allah. Itu yang membentuk, menjadikan diri kita masuk surga. Bagaimana caranya mendapatkan rahmat Allah? Ya harus melakukan kebaikan dan juga membersihkan hati kita. Tohiron obatinan. Bukan hanya sekedar mandi membersihkan tohirnya, tapi harus mandi membersihkan batinnya. Dengan apa kita mandi secara batin? Dengan dzikir kepada Allah. Itu yang menjadi wasilah kita akan mendapatkan rahmat-rahmat yang akan diberikan Allah kepada kita. Salah satu ulama Ahmad Zarruq di dalam kitabnya menafsiri hikmah ini, al-farqu bit-ta'i kan likauniha minallah fa huwa syukur wa in kan likauniha minka fa huwa ujub. Jika kita gembira melakukan perbuatan kebaikan karena Allah, maka itu akan memunculkan rasa syukur. Tapi kalau kemudian kita bergembira karena diri kita sendiri, melihat amalia-amalia kita, maka yang akan muncul adalah ujub. Maka di dalam Al-Quran kemudian disebutkan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Yang disebut dengan syukur itu bukan hanya sekedar alhamdulillah kita melakukan kebaikan, apalagi hanya syukur mendapatkan kenikmatan. Bukan. Tapi ketika kita syukur, kita melakukan sebuah kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah, itu kita lihat bahwa itu adalah amanah dari Allah dan itu adalah kepercayaan Allah kepada diri kita untuk melakukan kebaikan. Ini yang kemudian disebut dengan syukur. Makanya selalu dari awal kemudian kita mendengar syukur bukan hanya saat mendapatkan nikmat, tapi syukur di saat kita mendapatkan ujian, kita juga harus syukur. Karena orang yang melihat Allah sudah tidak lagi mampu untuk membedakan apakah ini nikmat atau ini bukan nikmat. Kenapa? Karena semuanya dari Allah. Nah ini yang kemudian menurut Ibnu Zarruq itu. Sedangkan Ibnu Ajibah kemudian mengatakan at-ta'a minhu minallah al-abdi la minhu lil abdi biha. Ketaatan itu adalah anugerah. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Bukan jasa. Bukan jasa-jasa kita kepada Allah. Kan banyak orang yang kemudian selalu mengatakan, saya itu pasti masuk surga, saya itu pasti dekat dengan Allah karena saya selalu tahajud dan lain sebagainya. Tidak bisa. Kalau kita masih mengatakan seperti itu, berarti kita selalu melihat bahwa amal-amal yang kita lakukan itu adalah amal-amal pribadi diri kita yang kemudian memunculkan rasa ujub dan riya dalam diri kita. Bukan hanya
sekedar amalia, tapi di dalam ilmu, di dalam pemikiran, dalam apapun, maka lihatlah itu sebagai satu amanah pemberian takdir Allah kepada diri kita agar kita selalu melakukan kebaikan. Maka kemudian Imam Abul Hasan Asadili itu jauh, "Idza arada ayyatahallah babar raja fashat ma minhu ilaihi, wa idza arada ayyatahalaka babal khauf fashat ma minka ilaihi." Jika ingin pintu harap raja terbuka, maka lihatlah karunia-karunianya. Karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita, lihatlah itu, tapi jangan hanya sekedar berhenti pada karunia-Nya, tapi terus melihat kepada siapa yang menciptakan karunia. Baru kemudian akan muncul rasa harap kita. Kenapa muncul pengharapan kita? Karena kita selalu membandingkan bahwa diri kita tidak ada apa-apanya dibandingkan karunia Allah. Jika ingin pintu takut terbuka, maka ada roja, ada khauf di dalam dunia tasawuf itu. Rasa takut, bagaimana rasa takut itu terbuka? Maka latihlah diri kita untuk selalu melihat kekurangan kita. Jangan selalu melihat kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita. Kalau selalu melihat kelebihan-kelebihan yang ada dalam diri kita, maka yang akan muncul adalah kibria, kesombongan yang ada dalam diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Lihatlah kejelekan, kekurangan yang ada dalam diri kita. Sebaliknya, ketika kita melihat orang lain, maka lihatlah itu kebaikan-kebaikan. Jangan dibalik. Nah, orang sekarang kan selalu membalik, melihat orang yang dilihat adalah kejelekannya. Saat dia melihat dirinya, yang dilihat adalah kebaikannya, padahal kejelekannya numpuk di belakang sana. Nah, ini yang kemudian harus kita latih dalam setiap hari, melatih alam pikiran kita, melatih hati kita, melatih basiroh kita, agar kita mampu dekat dengan Allah dan mampu musyahadah di dalam setiap karunia Allah. Jangan harap orang itu akan dekat dengan Allah jika setiap waktu dia hanya melihat kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya. Siapapun itu, siapapun, gak peduli dari siapa, kalau dia masih melihat kebaikan-kebaikan. Dan ini yang kemudian yang terjadi pada hari ini. Melihat kekurangan yang akan muncul adalah apa? Rasa takut, khauf, dan juga syukur kita kepada Allah. Kalau Ibnu Al-Ghazali mengatakan di dalam Ihya-nya itu, asyukru antara nikmah minal mun'im la min nafsi. Syukur itu adalah cara kita melihat nikmat dari pemberi nikmat. Jadi kalau kita melihat semua yang kita miliki itu berupa nikmat, maka jangan berhenti kepada nikmat itu, tapi lihatlah pemberi nikmatnya. Lihat Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Imam Abul Hasan Asadali kemudian tahu al-i'timadu al-fadlillah alal amal. Kehidupan kita itu harus bersandar kepada fadilah Allah, karunia Allah, rahmat Allah, bukan amal kita. Kita akan selalu menilai orang berdasarkan materi yang kita lihat, berdasarkan nikmat-nikmat Allah yang dititipkan kepada setiap manusia.
Kita selalu melihat itu. Kalau kita selalu menggantungkan pada amal, maka kita akan semakin jauh dari pemberi nikmat itu. Dan itu Allah. Makanya kita selalu melatih dalam setiap Senin. Latihlah nafas kita, latihlah roh kita, latihlah basiroh kita. Lihat, latihlah kolbu kita dengan zikir Allah, agar kita senantiasa ingat bahwa semua yang kita miliki bukan milik kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena sudah jam 4. Apa yang kita ambil dari hikmah yang 58? Yang pertama adalah ketaatan kita. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa tahajud, kita bisa sedekah, kita bisa apapun itu. Anggap itu sebagai rahmat Allah, anggap itu sebagai karunia Allah, bukan prestasi kita. Bukan. Kalau kita melihat prestasi, terus prestasi, kapan kita akan melihat rahmat Allah itu? Yang kedua adalah gembira karena amal. Kita bergembira karena bersedekah, kita bergembira karena kita melakukan sholat, hajat, tahajud, dan lain sebagainya. Kalau kita selalu bergembira dengan model seperti itu, maka yang akan lahir dalam kolbu kita adalah ujub itu. Apakah ujub baik? Enggak baik. Dan itu yang menjadi hijab antara kita dengan Yang ketiga adalah gembira karena taufik, karena karunia, karena rahmat. Jadi kita melakukan sesuatu itu anggapan kita, ini adalah karunia Allah. Tapi bukan hanya sekedar anggapan, tapi juga perilakunya. Orang baca alhamdulillah itu syarat-syarat. Bukan hanya sekedar alhamdulillah itu adalah bagian dari rasa syukur. Iya, itu bagian dari rasa syukur, tapi untuk mengatakan bahwa itu adalah rasa syukur sejati, lihatlah perilaku-perilaku yang dia kembangkan dalam kesehariannya. Maka gembira karena karunia, rahmat itu akan memunculkan rasa-rasa syukur di dalam diri kita. Dan ini yang kemudian banyak dimunculkan di dalam ayat Al-Quran. Yang keempat adalah tauhid sejati, melihat Allah sebagai sumber segala kebaikan. Jadi kita itu ya la haula wala quwata illa billah. Kita itu tidak punya daya dan kekuatan apapun untuk melakukan kebaikan. Tapi siapa yang menjadi sumber dari kebaikan itu? Hanyalah Allah. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita, dan itu yang kemudian mengasah hati kita dari ujub, dari riya, dari segala bentuk akhlak yang tidak baik dalam diri kita. Terakhir, jangan pernah bangga menjadi pelaku kebaikan. Jadi kalau kita akan selalu mendapatkan ceramah-ceramah, banggalah karena kita berpuasa, banggalah kita sholat, banggalah karena kita sedekah. Justru di dalam hikam dibalik, jangan pernah bangga saat kita melakukan kebaikan, tapi bersyukurlah karena Allah memilih kita untuk menjadi wadah dari kebaikan itu. Ini yang kemudian dikatakan lengkap. Bersyukur karena Allah memilih kita menjadi wadah dari kebaikan itu. Bersyukur bahwa kita masih bisa ditakdir oleh Allah berpuasa. Bersyukur karena kita masih ditakdir oleh Allah untuk sholat. Bersyukur karena kita masih ditakdir oleh Allah untuk selalu bersedekah kepada orang.
masih memilih kita. Bayangkan kalau kita tidak pernah dipilih oleh Allah. Sehebat apapun, sekaya apapun, dia tetap tidak akan pernah bersedekah. Sesehat apapun, dia tidak akan pernah datang ke masjid untuk melakukan sholat. Sesehat apapun badannya, kalau dia tidak dipilih oleh Allah untuk melaksanakan puasa, maka banyak orang makan di siang hari pada bulan puasa. Bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sudah tidak bersyukur dan Allah mencabut rahmatnya kepada kita, karunia-Nya kepada kita, kita hanyalah tanah yang tanpa cahaya. Kita hanyalah tanah yang tidak memiliki daya apa-apa. Kita hanyalah tanah yang tidak memiliki kekuatan apapun. Kalau Allah sudah mencabut karunia dan rahmatnya kepada diri kita. Semoga kita selalu bersyukur atas karunia Allah dan kita selalu ditetapkan menjadi orang-orang yang baik dan selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.